Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Sapitri. Saya merupakan mahasiswa program profesi guru LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, batch 1 tahun 2024. Berikut adalah video praktek mengajar PPL 1 yang menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning. Buat perempuan dua baris, laki-laki satu baris. Perempuan 2 baris, laki-laki 1 baris. Oke. Siap, gerak. Dah, di sini Ibu akan membagikan kelompok kalian ya ke dalam 5 kelompok. Nanti yang Ibu panggil namanya silahkan ambil posisinya di dalam kelas masing-masing. Oke, kelompok 1, Airil, Al-Fajri, Indriani, masuk. Kayla. Kelompok 2, Azam, Asgard, Kanza, Nadira. Kelompok 3, Habibi, Albiwafi, Nazifa, Inaya. Kelompok 4, Alkom, Altair, Mutiara, Penny. Kelompok 5, Fikri, Rizky, Izati, Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah Sehat luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada mandi? Sudah. Tadi pagi sholat enggak? Sholat apa tadi pagi? Berapa rakaat Azam? 2 rakaat. Oke. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Bab 1, menyayangi anak yatim. Quran Surah Al-Ma'un. Oke, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, kita sama-sama nyanyi dulu ya. Tahu lagunya? Yang tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Siapkan Azam? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selanjutnya ibu periksa dulu kehadirannya ya. Nanti kalau ibu panggil dijawab ya. Airil. Oke, Al-Fajri. Indriani. Kaila. Tadi Indriani jatuh ya? Makanya jangan lari-lari. Untung nggak kena besi tadi kepalanya kan. Ada yang sakit? Nggak ada. Azam. Asgard. Kangza. Nadira. Nadira kenapa pakai jaket? Hujan. Boleh dibuka? Boleh. Oh ya udahlah. Habibi. Albiwafi. Nazifa. Hinaya. Alkom. Altair. Mutiara. Penny. Fikri Kazaki. Izati. Rizky. Talita. Oke. Tepu anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Oke anak-anak ibu, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, sebelumnya ibu tanya kalian ke sekolah tujuannya apa? Belajar. Nah, setiap kali kita belajar pasti ada tujuannya. Tujuannya ini yang akan kita capai nanti setelah kita belajar. Yang pertama, kalian mampu meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah yang baik. Yang kedua, kalian mampu membaca surah Al-Ma'un dengan fasih. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan hukum bacaan mim sukun. Ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Bisa disebutkan yang pertama? Mampu meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah yang baik. Yang kedua, mampu membaca surah Al-Ma'un dengan fasih. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan hukum bacaan mim sukun. Jadi kita nggak kemana-mana, hanya anak-anak ibu. Sebelum kita mulai materi, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah di sini yang pernah membantu anak yatim? Ada yang bisa Altair kapan? Bagaimana membantunya? Panti asuhan. Sumbangan sama anak. Oke, ada lagi yang pernah? Asgad pernah? Kapan? Nah, bagaimana? Santunan ya, santunan untuk anak yatim. Oke, selanjutnya, tahukah kalian siapa itu anak yatim? Apakah semua yang di panti asuhan itu anak yatim? Tidak atau iya? Asgad, yang ke panti asuhan atau ke apa? Apakah semua di panti asuhan itu anak yatim? Terus bagaimana yang anak yatim? Siapa itu anak yatim? Anak yang tidak memiliki orang tua karena orang tuanya meninggal dunia, terkhusus ayahnya yang sudah meninggal dunia. Itulah anak yatim. Jadi anak yatim itu anak-anak ya. Kalau dia sudah akil balik, sudah beranjak dewasa, maka dia tidak disebut lagi sebagai anak yatim, melainkan seorang yatim. Paham? Oke. Selanjutnya tadi ibu di luar sudah membagi kelompok. Nah, sekarang anak-anak ibu masing-masing. Ibu membagi kelompok itu berdasarkan bermacam-macam lah. Ada situ yang pintar mengaji, ada situ yang pintar
berbicara, ada situ yang pemberani. Jadi kelompoknya ini sudah Ibu bagi secara heterogen. Nggak semua di kelompok ini yang pintar bicara. Nggak semua di kelompok ini yang pintar mengaji. Semuanya sudah dibagi bermacam-macam. Oke, hari ini kita akan berdiskusi atau memecahkan masalah. Model pembelajaran hari ini adalah problem based learning. Artinya pembelajaran kita berdasarkan masalah. Masalah siapa? Masalah yang sering dihadapi oleh anak yatim. Nanti kamu secara berkelompok memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dari masalah yang kalian dapat. Di sini Ibu kasih kesempatan untuk memilih kotak nomor berapa? Bentar ya. Di sini Ibu ada amplop. Nih, Ibu ada 5 amplop. Jadi setiap box itu, nih ada 5 amplop. Setiap box itu isinya amplop, ya. Kelompok 1 mana? Pilih box berapa? Box 2. Kita buka ya. Box 2. Amplop nomor 4. Silahkan ambil amplop nomor 4. Nih. Silakan dibuka masalahnya. Siapa lagi? Kelompok 2 mana? Amplop nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Amplop nomor 1. Ini dia. Kelompok 3. Mana? Pilih nomor berapa? Nomor 4. Amplop nomor 3. Silakan dibuka. Nih. Kelompok 4 mana? Amplop nomor 3. Kotak nomor 3 ya. Amplop nomor 2. Jadi kelompok 5 dapat amplop nomor 5. Oke, silahkan kelompok 5. Silahkan dibuka amplopnya, dibahas secara diskusi kelompok. Namanya diskusi kelompok, tidak menjawab sendirian. Harus menampung aspirasi dari anggota kelompok yang lain. Ibu tunggu selama Ayo dibahas ya. Ini kelompok 1 tadi, kelompok 2 ya. Dapat kasus berapa? Kasus nomor berapa tadi dapatnya? Kasus amplop nomor berapa tadi? Nomor 1. Oke, silahkan diskusi. Ini kelompok berapa ini? Kelompok ketiga. Oke, silahkan berdiskusi. Ini kelompok 1, silahkan berdiskusi ya, anak-anak Ibu. Selesai membahas secara kelompok, anak-anak Ibu membacanya atau menyampaikannya secara berkelompok di depan kelas ya. Terus kelompok yang lain mendengarkan. Kita secara bergantian, kelompok 1 maju, kelompok lain mendengarkan atau boleh bertanya. Kelompok 2 maju, kelompok lain bertanya atau mendengarkan. Oke? Paham? Oke, silahkan kerjakan. Oke, Kak. Anak-anak Ibu semuanya sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok mana yang berani menyampaikan di depan kelas? Siapa? Kelompok mana yang berani? Kelompok yang berani? Atau sesuai urutan? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan. Ucap salam ya. Ya. Jangan tunjukkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Baca dulu kasusnya. Kasusnya baca dulu. Ya. Kamu selalu membuat masalah, dasar anak yatim. Kata saja tidak punya orang tua. Jangan harap akan terus merawatmu jika begini caranya. Fatimah merasa sangat terhina dan terluka oleh kata-kata bibinya. Dia menangis, tidak berani keluar dari kamarnya sepanjang hari. Teman-teman sekolahnya mulai memperhatikan bahwa Fatimah sering terlihat murung dan pendiam. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Oke. Kasih temannya yang baca, Nak. Membaca hasil diskusinya kan teman. Bagaimana sikap Aisyah terhadap Fatimah menurut ajaran Islam? Apakah tindakan tersebut dibenarkan? Sikap Aisyah yang membentak dan menghina Fatimah
sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Menghardik atau berkata kasar kepada anak yatim, apalagi dengan kata-kata yang menghina status yatimnya, adalah tindakan yang dilarang. Islam mengajarkan kasih sayang dan kelembutan terhadap anak yatim, bukan memperlakukan mereka dengan kasar. 2. Apa saja dalil Al-Quran dan hadis yang menekankan larangan memperlakukan anak yatim dengan kasar, trauma dengan kata-kata menyakitkan. Dengarkan ya, nanti Ibu tanya. Boleh nggak Al-Quran surat bibinya tadi? Ad-Doha ayat 9 menyatakan dengan tegas, maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku semenang-menang menghardik. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengasuh anak yatim, maka aku dan dia seperti ini di surga, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan anak yatim dengan baik. Oke, nomor 3. Rara. Apa dampak psikologis yang mungkin dialami oleh Fatimah akibat perkataan Dampak bibinya, psikologis ya, dan yang bagaimana dialami oleh Islam anak mengajarkan untuk menjaga lisan dan memperlakukan anak yatim? Fatimah mungkin akan mengalami perasaan rendah diri, rasa tidak berharga, dan trauma, emosi akibat hinaan dari bibinya. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lisan, terutama dalam berbicara kepada anak yatim, agar tidak menyakiti perasaan mereka. Menyakiti hati anak yatim adalah tindakan yang sangat dicelakan dalam Islam. Makasih ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak Ibu, ya, Bu tunjukkan dulu masalah mereka, masalah kelompok 1. Tentang siapa tadi, Nak? Yang kelompok 1? Fatimah dan bibinya. Bentar ya. Oke, ini ya. Kita baca sama-sama ya, Nak ya. Nanti kita pecahkan sama-sama. Fatimah adalah seorang anak yatim berusia 11 tahun yang tinggal bersama bibinya. Nah, Ibu tanya dulu, Fatimah masih anak-anak atau udah dewasa? 11 tahun itu seusia kelas berapa? Kelas 5 kayak kalian ya, berarti masih anak-anak. Oke. Yang tinggal bersama bibinya setelah ibunya meninggal dunia. Bibinya Aisyah merawat Fatimah, tetapi sering memperlakukannya dengan kasar. Terus, suatu hari Fatimah tidak sengaja menumpahkan makanan saat sedang membantu di dapur. Aisyah langsung marah dan membentaknya. Kamu selalu membuat masalah, dasar anak yatim. Pantas saja tidak punya orang tua. Jangan harap aku akan terus merawatmu jika begini caranya. Nah, itu kata-kata bibinya, dia membentak si Fatimah. Fatimah merasa sangat terhina dan terluka dengan kata-kata bibinya. Dia menangis dan tidak berani keluar dari kamarnya. Sepanjang hari, teman-teman sekolahnya mulai memperhatikan bahwa Fatimah sering terlihat murung dan pendiam, tetapi tidak dapat atau tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah Fatimah. Pertanyaannya, bagaimana sikap Aisyah? Siapa si Aisyah tadi, Nak? Aisyah bibinya. Bagaimana sikap bibinya si Aisyah terhadap Fatimah menurut ajaran Islam? Boleh nggak? Dibenarkan nggak seperti itu? Dibenarkan tidak? Tidak. Hal itu tidak dibenarkan. Oke. Anak-anak Ibu semua masih semangat? Coba tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngai. Aha aha. Semangat. Hari ini kita sudah selesai memecahkan masalah dari kelompok-kelompok yang sudah maju. Jadi anak-anak Ibu sudah paham bagaimana memperlakukan anak yatim? Ternyata, Nak, di dalam Al-Quran terdapat pembahasan khusus tentang anak yatim. Jadi anak yatim ini punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Ada yang tahu surah apa? Surah Al-Ma'un. Siapa yang bisa? Atau pernah mendengar surah Al-Ma'un sehingga dia jadi hafal? Ada? Rizky? Diri Rizky, silakan diri Rizky. Baca surah Al-Ma'un, tapi itu di tangan. Yuk. Ayo diri. Ar-Aitalazi. Nah, coba diri. Bismillah. Oh, Alkom ya? Alkom diri Alkom. Ayo Alkom. Ayo cepat. Siapa salah satunya? Atau ya Alkom berdiri ya. A'udzu.
Nah, yang lain dengarkan ya, Nak. Oke, ayo. Sadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan untuk anak kita Alkom. Bagus ya suara Alkom ya. Sudah sering mengaji Alkom. Oke, sudah pernah jadi imam Alkom? Imam sholat sudah? Ya, mantap. Oke, sekarang kita mendengarkan atau menyimak bacaan surah Al-Maun. Perhatikan ya anak-anak Ibu. Dengar nggak suaranya ya? Sabar ya, suaranya kurang kuat. Udah. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Emang nggak kuat suaranya. Ini nggak tak? فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, kita baca sama-sama ya. Enak suaranya kan? Bisa diikuti? Boleh. Ditokan terus juga boleh. Ya, sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kan anak Ibu. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran kita yang pertama meyakini Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu merupakan wahyu Allah yang baik. Nah, Al-Qur'an itu adalah kitab suci bagi umat Islam, mengandung perintah dan petunjuk hidup yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, tetapi yang perlu tulisan Arab. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar membaca tulisan Arab. Nah, supaya mendapatkan manfaat bagi kita, maka kita harus memahami bagaimana makhrajnya, bagaimana hukum bacaannya. Karena takutnya berbeda apa yang kita baca tidak sesuai dengan makhraj dan hukum bacaan, boleh jadi merubah arti atau merubah makna dalam Al-Quran. Makanya setiap kali kita belajar Al-Quran, kita belajar hukum bacaan, bagaimana pelafalannya, bagaimana makhrajnya. Nah, Al-Quran bukan hanya sekedar tuntutan agama, tetapi juga membawa banyak manfaat untuk kehidupan kita. Apa yang diantaranya, Nak? Yang pertama, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi mau cari ilmu biologi,
mau cari ilmu astronomi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, mendapat ketenangan hati. Yang ketiga, mendapatkan pahala di sisi Allah. Siapa yang tahu berapa pahalanya setiap kali membaca Al-Quran? Satu huruf, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Contohnya baca alif, lam, mim. Berapa huruf? Alif, lam, mim. Ada 3 huruf, berarti kali 10. 30 kebaikan yang kita dapatkan. Tapi nggak usah dihitung-hitung ya nak. Nanti kalian, aduh berapa ya pahalaku, hitung huruf yang ada di lafaz bismillah kali 10. Nggak usah. Allah lebih cepat menghitung daripada manusia. Tak perlu kalkulator, Allah langsung. Nah, sekarang kita akan memahami hukum bacaan. Apa itu hukum bacaan? Hukum bacaan artinya tajwid, aturan-aturan yang mengatur cara melafalkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Hukum-hukum ini bertujuan untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Contoh di kelas 4 kita belajar hukum bacaan apa? Hukum bacaan di kelas 4. Nun sukun. Ada berapa nun sukun? Ada berapa nun sukun? 5. Apa saja yang pertama nun sukun atau tan hukum bacaannya? Izhar halqi, idgham bi guna, idgham bila guna, ikhfa hakiki. Terus iklab. Bagaimana iklab itu nak? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, terus berubah bunyinya menjadi mim. Terus kita sudah belajar hukum bacaan mat. Mat artinya panjang. Ada berapa mat nak? Ada berapa mat? 5 juga. Mat tabi'i, mat lain, mat lin, mat arid lusukun, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Ada 5. Oke, hari ini kita belajar hukum bacaan mim sukun. Anak-anak ibu tahu nggak bentuk mim sukun? Huruf mim tahu? Mim sukun inilah bentuknya, atau disebut mim mati. Mim mati atau mim sukun. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di surah Al-Ma'un, ketemu nggak sama mim sukun? Di ayat 1 ada nggak mim sukun? Nggak ada. Di ayat 2 ada mim sukun nggak? Nggak ada. Di ayat ketiga nggak ada. Di ayat keempat nggak ada. Ayat kelima ada. Ada berapa? Coba tunjukkan Habibi, yang mana di ayat kelima mim sukun? Tunjukkan. Yang mana mim sukun? Ayat kelima. Mana mim sukun ayat kelima? Ini ayat kelima. Ini ayat kelima. Yang mana mim sukun? Oke. Ada lagi? Oke. Ayat ke-6 ada enggak? Mana? Oke. Ayat ke-7 ada enggak? Oke. Jadi huruf hukum mim sukun di dalam surah Al-Maun ada berapa? Ada 4. Oke, sekarang anak-anak ibu baca bukunya di halaman 6, lalu buat peta konsepnya. Nanti di sini ada lembar LKPD, dikerjakan secara berkelompok. Nih, perhatikan ke sini. Ini lembar LKPD, dikerjakan secara berkelompok. Kalian tulis nomor 1, nama hukum bacaannya apa? Misalnya idgham mimi. Terus ketentuannya di bawah. Ketika mim sukun ketemu huruf apa? Cara membacanya bagaimana? Bisa? Bisa, oke. Dikerjakan sekarang ya nak. Silahkan. Kelompok. Nih. Ya, silahkan. Dibaca bukunya halaman 6.
dibuat di sini bacaan atau nama-nama hukum bacaan mim sukun. Silahkan dikerjakan 5 menit. Nah, supaya mendapatkan manfaat bagi kita, ayo kerja kelompok nak, kerja kelompok dikasih tahu ya. Oke, kenapa tidur? Sama-sama membahasnya ya. Oh enggak, ketentuannya itu, ketentuannya apa? Kalau misalnya idgham mimi, ketentuannya apa? Huruf mim sukun ketemu huruf apa? Oke, anak-anak ibu, tugasnya sudah selesai. Sekarang kita menyimpulkan nama-nama hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Ada berapa, nak? Ada 3. Yang pertama apa? Ihfa syafawi. Ihfa artinya apa? Ihfa artinya samar-samar. Syafawi artinya di bibir. Samar-samar di bibir. Ketentuannya bagaimana? Ketika mim sukun ketemu dengan huruf ba, maka membacanya samar-samar disertai dengung. Yang kedua, hukum bacaannya apa? Idgham mutama silain atau idgham mimi. Ketentuannya bagaimana? Mim sukun ketemu dengan huruf mim. Cara membacanya dengan membaca gunna atau berdengung, ditahan sebanyak 2 harokat. Yang ketiga apa? Ijhar syafawi. Ijhar artinya apa? Ijhar artinya jelas. Syafawi di bibir, harus jelas hurufnya. Bagaimana ketentuannya? Mim sukun ketemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kita kembalikan. Nah, yang sudah ditandai oleh si Habibi, yang pertama hukum bacaannya ini apa? Iya, apa hukum bacaannya namanya? Ijhar syafawi. Ini ijhar syafawi. Ini ijhar syafawi. Ini oke, tugas di rumahnya sudah paham? Ijhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mutamasilain. Sudah? Tugas di rumahnya nanti tuliskan atau cari 5 masing-masing hukum bacaan mim sukun. Ikhfa syafawi mim suk 5, idgham mutamasilain 5, ijhar syafawi 5 di dalam Al-Qur'an. Oke, karena sudah selesai, waktunya sudah habis, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan istirahat.